soal pertanahan ini kenapa ya? Ini kan sebetulnya hak semua orang untuk punya tanah ya. Seharusnya setiap jengkal tanah di seluruh Indonesia, diminta atau tidak diminta, ini adalah tugas BPN untuk melakukan inventarisasi siapa yang memiliki alas hak, siapa yang berhak atas lahan. Setiap jengkal. Ini tugas pokok lembaga pertanahan dibuat. Tapi apakah dilakukan? Tidak. Ini menurut saya, ayo kalau memang mau ditegakkan, dengarkan suara rakyat, ya. Di mana dalam konteks ini perankan BPN itu menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Tadi saya bilang orang-orang yang punya girik diinventarisir, jangan dibilang dihapuskan dan lain sebagainya. Saya tahu ini untuk menutupi mafia-mafia tanah yang sudah bekerja. Iya, Kasihan dong masyarakat yang sekarang lagi mencari tanahnya tiba-tiba hilang, raib entah dibawa kemana. Makanya saya pikir nyambung dengan yang disampaikan Pak Swadi, ya, bahwa girik-girik, letter C, apapun sebenarnya seharusnya diinventarisasi. Yang dari lurah, dari kecamatan itu di pertanahan itu ada master database yang mengatakan untuk setiap jengkal tanah ini si A, si B, si B. Ini untuk meminimalisir ruang gerak para mafia-mafia. Kalau ini tidak dilakukan, ini percuma. Semuanya bisa, bahkan tanah orang bisa hilang. Waktu Pak Menteri Hadi, Pak Jenderal Hadi diangkat jadi menteri, ya kan? Lalu kemudian bikin slogan 100 hari jet tempur, ya, pesawat tempur Menteri ATR BPN akan menggebuk mafia tanah. Mana? Ada nggak? Dan saya ketemu dengan Pak Menteri pada saat itu, Presiden langsung ketemu dengan Pak Menteri. Lalu kemudian saya sampaikan, ada berapa permasalahan kasus raksasa yang saya sampaikan Pak Menteri? Gebuk jet tempur. Ada nggak diselesaikan? Lalu kemudian ada orang bertanya ke saya, lalu Pak Maret, terus solusinya apa dong untuk menyelesaikan kasus pertanahan ini? Iya. Tadi pertama sudah disampaikan bahwa inventarisasi itu penting. Yang kedua, bagi saya ada goodwill, ya, niat baik memang dari internal pertanahan. Ini memang kalau ATR BPN secara lembaga itu tidak. Tetapi oknum-oknum itu, inilah mereka-mereka semua ini yang menjadi bagian. Nah, bersih-bersih dulu. Jadi ada goodwill, bersih-bersih di internal. Lalu yang ketiga, saya pikir seluruh permasalahan pertanahan di seluruh Indonesia ini, kita nggak usah jauh-jauh. Yang major-major saja, misalnya yang tidak bermasalah pasti tidak masuk di pemerintah. Pasti mereka tidak suarakan ke polisi, pasti tidak suarakan ke BPN. Tapi kalau bermasalah pasti mereka suarakan. Nah, untuk memulai itu di kementerian atau di Kanwil atau di tingkat kabupaten kota saja di level kepala kantor pertanahan, pasti masyarakat itu sudah berkirim surat resmi mengirimkan keluh kesahnya, Pak, lahan saya dirampok, saya bermasalah dan dan itu masuk secara resmi. Saya pernah mengusulkan ini tapi dianggap lucu. Bahkan dengan presiden pun saya pernah sampaikan, Pak, kalau untuk membereskan permasalahan-permasalahan hukum dan sekarang kita bicara masalah tanah, sebetulnya di tingkat lembaga kepresidenan, menteri ATR BPN dalam hal ini, lalu kemudian kepala kantor pertanahan di tingkat provinsi, Kanwil, kabupaten kota, nggak usah jauh-jauh Pak, dan nggak usah kemana-mana dulu cari kasus ini, nggak usah. Cukup seorang menteri, jangan kerja biasa-biasa saja kayak yang dilakukan hari ini. Ya. Seorang menteri cek ke persuratan, seorang menteri harus cek langsung ke tata usaha. Mana yang terima surat, mana berapa surat hari ini datang, berapa keluhan masyarakat datang hari ini. Tapi kalau tunggu register surat itu dari anak buah dan segala macam, sudah ada yang ke tempat sampah, oh ini kolega saya, jangan diusut dan segala macam karena temannya dirjen, ini temannya setjen, apalagi temannya dirjen dan seterusnya. Ini mafia-mafianya semua ada di situ. Makanya saya bilang tidak boleh seorang menteri kerja plet-plet dan normal-normal saja. Ini diketahui orang pada saat itu. Saya bilang yang saya sampaikan ini sederhana, tapi semua permasalahan tanah di seluruh Indonesia udah pasti ada di BPN. Dan berupa surat resmi. Bahkan memasukkan berkas secara resmi.
inventarisasi saja semua itu, di mana registernya, siapa tata usahanya, siapa yang terima surat itu, kalau misalnya itu hilang kemana, pecat. Itu namanya baru dilakukan terobosan.